Hai Foodies, perkenalkan saya Gandhi, Eksekutif Chef dari Spark Life Jakarta atau Hotel Kurate. Kali ini saya akan membuat dua menu makanan. Yang pertama adalah lemongrass chicken rice dan crispy puff pastry. Lemongrass chicken rice ini terbuat dari perpaduan antara Indonesia dan Thailand. Nanti saya di situ akan membuat saus-saus dari Thailand seperti campuran dari tom yum. Dan yang satu lagi saya akan bikin appetizernya adalah crispy puff pastry antara puff dan campuran sama kari di situnya. Mau tahu cara membuatnya? Ayo ikuti terus saya. Silakan. Oke Foodies, kembali lagi bersama saya Chef Gandhi dari Spark Life Jakarta Art Hotel Kurate. Kali ini saya akan masak menu pertama adalah lemongrass chicken rice. Bahan dasarnya adalah pasti terutama dari ayam ya. Kita pakai di sini ayam dada Foodies. Kan ada bombay. Kita untuk sausnya lemongrass itu terutama dari serai, ada juga lemon, cabai besar. Untuk yang suka pedas kita bisa pakai cabai rawit, dan bahan utama dari saus ini kita pakai tom yum paste, dan jangan lupa nanti kita pakai cream cooking. Di sini ada juga telur, ada royco, dan ada garam. Oke Foodies, sebelum saya memulai masak ini, terutama saya pakai hand gloves-nya dulu. Seperti biasa Foodies. Kenapa saya milih dada ayam? Memang dada ayam itu karbonya lebih apa ya, kalau memang Foodies untuk yang cemil atau yang memang suka untuk menjaga tubuhnya agar takut gendut lah segala macam. Memang dia nggak ada lemaknya daripada dibanding dengan paha ya. Oke, ini kita ambil dada ayamnya, nanti kita potong dulu Foodies. Udah kita fillet dari kulitnya ya Foodies ya. Nah Foodies motong ayamnya ini memang benar-benar harus di fillet ya. Jadi benar-benar tipis seperti ini Foodies. Memang tipis seperti ini. Kenapa tuh Chef? Karena nanti ini kan kita akan lumpurin dengan baurin dengan telur. Jadi kalau misalkan tebal, Foodies juga nggak dapet matang di dalamnya, nanti mentah gitu. Jadi benar-benar tipis. Kita akan slice seperti ini. Nah jadi nanti kita bakal di pan-nya ini menggunakan telur. Nah Foodies cukup seperti ini. Nah ini yang saya maksud dengan telur. Nah, oke Foodies, cukup 2. Jangan lupa kasih garam sama royco. Ini tetap diaduk ya Foodies ya. Tetap diaduk. Sambil ini nunggu diaduk, jangan lupa Foodies hidupin gasnya dulu. Biar dia panas. Ini tetap diaduk rata. Ya, Foodies tetap rata. Sebenarnya bisa dipadukan lagi kalau misalkan memang agak-agak Eropa dikit, Foodies bisa kasih keju parmesan di dalam sininya, di dalam telurnya. Oke, cukup. Kita tambahkan minyak dulu Foodies biar dia matang nanti ayamnya. Jadi ini ya, api besar. Memang awal-awal memang api besar. Nah setelah dia memang udah rata, nah ini kenapa tipis? Nah ini nanti kita baru seperti ini. Jadi Foodies juga bisa lihat nanti dia memang teksturnya juga dalamnya mateng, di luarnya juga dapat crispy-nya dapat dari telur itu. Jadi telur itu memang dia untuk melapisi di bagian luarnya. Oke, sambil lihat ini jangan lupa kalau udah kira-kira udah panas, Foodies bisa kecilkan. Nah, dia tipis aja, nanti dia bakal nempel sendiri di pinggiran. Nah, udah kelihatan Foodies. Nah, api sedang. Ini kalau dibahas di Thailandnya bisa dibilang chicken piccata. Memang dia apa ya, perpaduan makanan di Thailand. Memang ada tom yum, ada dia biasa pakai fish atau seafood piccata. Memang dilapisi seperti ini pakai telur. Nah di kita bikin pakai chicken, tapi kita bikin sausnya pakai saus lemongrass. Oke Foodies, cukup.
sampai dia matang. Sambil ayam ini matang, untuk bikin sausnya Foodies sangat mudah ya. Di sini kita pakai bombay. Bombay kita biasa di slice kecil atau di chop bisa. Nah, bombay. Oke, sambil nunggu bombay. Oke, Foodies. Api kecilkan. Ini jangan lupa Foodies dibalik ya ayam dadanya ini. Nah, jadi kalau Foodies memang dia tipis, jadi dapat benar-benar matang, di luarnya dapat kematangannya, di dalam juga matang. Jadi jangan terlalu besar juga apinya. Jangan lupa ini untuk tetap walaupun kita pakai krim, tetap kita masukin oilnya sedikit untuk mengeluarkan aroma dari bombay ini sendiri. Bombaynya sudah, kita kasih ini serehnya kita potong slice kecil ya. Memang ada ciri khasnya dari lemongrass ini ya, serai ini. Lemongrass. Cukup ya Foodies ya, segini. Bombanya jangan lupa Foodies masukkan. Nah, sambil nunggu bombay. Nah, oke, aromanya kecium nggak nih Foodies? Sedap. Sedap ya. Sedap siapanya? Chefnya apa makanannya nih? Jangan. Oke. Berarti bombay dulu ya? Bombay dulu, pasti bombay dulu. Jadi Foodies juga jangan salah. Kenapa bombay atau ada yang bahan dasar juga pakai bawang putih? Bombay itu memang dia mengandung ada kandungan airnya dulu. Jadi kenapa kita masukin bombay dulu? Pasti dia airnya akan keluar dulu, reduce, airnya baru dimengering. Beda dengan bawang putih. Bawang putih kalau kita masukin dulu bakal gosong. Oke Foodies, sambil dimasukkan, kecilkan apinya. Nah, ini juga ada ciri khas tersendiri dari cabai merah besarnya. Jadi memang ini tidak pedas, cuman memang kita ngambil color dari nanti di cream cookingnya itu. Nah, ini kita buang bijinya, jadi masukin bijinya. Kalau dimasukin biji, ini biar manis saja Foodies ya, jadi di slice saja kecil. Jadi memang benar-benar tidak diambil bijinya. Nah, sambil kurang lebih ayam itu ya 8 menit 10 menit akan dia matang. Jadi jangan terlalu kering. Ya, ini masuk. Serehnya juga masuk. Nah, serai masuk. Ini hampir ya Foodies ya. Kita bisa lihat dengan tekstur yang sangat bagus ya Foodies ya. Tuh dapat dari luarnya, dapat dari dalamnya, dapat. Oke. Nah, ini udah hampir jadi matang. Di sini jangan lupa ya kasih cream cooking, ini kurang lebih 100 ml. 100 ml kita masukkan cream cookingnya. Masukkan cream cookingnya, cabai yang tadi kita udah potong. Kalau memang Foodies suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit. Nah, ini kalau misalkan belum dikasih tom yum paste, dia masih benar-benar color seperti krim, benar-benar nabati masih ada. Nah, sambil nunggu sausnya, ini kebetulan ayamnya sudah bisa kita angkat Foodies. Tuh, ayamnya Foodies bisa lihat. Ini benar-benar crispy, dapat dari telurnya Foodies. Oke, nah ini sudah jadi. Jangan lupa Foodies bisa tambahkan dari pasta paste-nya. Jangan terlalu banyak juga ya Foodies ya. Ini rasanya memang asem, strong banget soalnya. Nah, kalau udah tercampur paste, kalau bisa Foodies dicobakan dulu. Jadi nggak usah terlalu banyak dikasih rasa macam-macam. Memang nih dari tom yum paste ini pasti udah rasa. Paling Foodies tinggal tambahkan gula pasir untuk menetrali aja. Nah, seperti ini Foodies. Warnanya berubah ya? Warnanya berubah. Tuh. Jadi jangan terlalu banyak juga Foodies.
Oke, sekarang kita saatnya plating Pudis. Saya ada pakai nasi karena saya juga orang Indonesia, suka nasi masih. Nah, di sini Pudis saya akan plating. Ini seperti kita plating. Cukup dapat mendidihnya. Ya. Cukup. Oke, Pudis. Nah, jangan lupa Pudis, nanti untuk sausnya Pudis bisa langsung siramkan ke ayamnya. Saus lemongrass. Segi rasa dia lebih kuat rasa. Kalau dia lebih agak asam-asamnya dapat dari lemonnya sendiri, terus dari serehnya agak-agak pedesnya. Tapi kalau dari paste-nya tom yum sendiri memang dia agak asam. Ya. Lebih seger aja. Ya, seger. Nah, Pudis. Oke, cukup. Cukup Pudis. Kita kasih garnish. Di sini saya ada cabenya. Cocoknya makan pagi, makan siang itu? Ini sih cocok dimakan siang. Karena takutnya pagi kalau di orang kita asam-asam gitu, takutnya dia jadi mundar-mandir, jadi bukan nikmatin makan, jadi malah mundar-mandir ke belakang. Oke Pudis, menu pertama saya udah jadi lemongrass chicken rice. Oke Pudis, kembali lagi bersama saya Chef Gandhi dari Spark Live Jakarta atau Hotel Curated. Menu kedua kali ini saya akan membuat appetizer berupa puff chicken pastry. Ya, bahan utamanya memang terbuat dari kulit puff pastry yang biasa juga memang mudah didapat. Sekarang udah gampang ya dicarinya, dari swalayan juga bisa, dari online bisa. Nah, saya membuat ini bulat ya, dari potong ring, atau kalau misalkan Pudis juga nggak ada ring juga bisa sih sebenarnya pakai yang kotak seperti ini ya. Jadi bahan dasarnya dari kulit puffnya sendiri, ada isiannya berupa chicken curry. Chicken curry ini saya tadi bikin dari ini ayamnya dari ayam yang saya rebus, dari ayam dada. Ada vegetable-nya, ada wortel, ada jagung, dan juga ada green peas atau kacang polong. Nah, ini semua kita campur dengan mix rasa curry. Di sini saya menggunakan sausnya tersendiri adalah saus Bangkok ya. Dan saya juga pakai daun ketumbar atau daun kaliander. Pertama, Pudis akan mencetak seperti ini ring ya. Karena puff pastry ini memang mudah dibentuk, jadi Pudis jangan terlalu tekan juga, nanti takutnya dia terlalu tipis juga nanti bakal pecah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa diisi ya Pudis ya. Ini Isi aja, ya bisa diisi. Jadi nggak perlu ditambahkan bahan-bahan lagi, nggak perlu. Jadi Pudis tinggal isi. Isiannya apa nih, Pak? Isinya tadi seperti yang saya bilang, ada di sini ada ayam, dada rebus, ayam rebus, vegetable, ada jagung, ada wortel, ada green peas. Nah, Pudis cukup ditutup seperti ini. Dan isinya juga jangan terlalu banyak Pudis. Nanti kalau misalkan terlalu banyak di tengahnya nanti penuh, dia akan sobek. Biasanya saya kalau misalkan ngegulung ini, kalau dulu kan memang kita agak lumayan dulu lipat lah segala macam, dipakai tangan segala macam. Sekarang simple aja Pudis. Jadi Pudis cukup pakai garpu aja, garpu di pinggirnya. Nah, ini berhubung tadi kita sudah lama di luar, memang puff pastry kalau kita udah lama di luar dia agak lengket dan memang benar-benar soft ya, agak lembut gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan saya tadi sudah bikin tiga macam. Nah, ini kalau udah jadi begini tinggal digoreng aja Pudis dengan minyak panas, besarkan dulu. Nah, ini minyak, jadi Minyaknya harus banyak, Pak? minyak memang harus banyak. Kalau misalkan goreng gini, jadi kita agak kerendam, jadi di bawahnya dia mateng, di atasnya juga kena, jadi di pinggirnya juga dapat semuanya. Nah, ini udah agak panas Pudis.
Bisa Foodies lihat, bisa dimasukkan. Nah, udah lihat. Bisa. Oke. Minyaknya harus sudah panas dulu ya? Benar-benar panas. Jadi kalau misalkan dia tidak panas, ini dia akan minyaknya malah meresap ke dalam puffnya sendiri ya, ke dalamnya. Jadi malah yang kita makan nanti bukan dapat crispy-nya, jadi benar-benar minyaknya itu ke dalam dapat ya. Dibalik. Nah, ingat ya Foodies ya, kalau misalkan memang ini dalamnya ada isinya. Jadi tidak usah khawatir apa nanti isinya keluar, karena tadi udah kita jepit dengan garpu itu ya, jadi dia benar-benar lengket. Yang penting minyak panas, ingat. Ini sebenarnya appetizer ini untuk nemenin kita santai di sore atau di malam hari sambil nonton atau sama keluarga bisa ya Foodies ya. Jangan lupa juga Foodies sering dibalik ya, karena memang puff pastry ini yang benar-benar lembut dari kulitnya juga. Nah, karena tadi saya juga udah lama di luar, jadi dia agak mengembang karena memang bahan dari seperti roti, jadi semakin lama di luar dia semakin mengembang doughnya itu ya. Tapi nggak masalah sih Foodies, masih dapat crispy-nya, nanti masih dapat. Jadi seperti bahan roti tapi kita goreng gitu, jadi masih aman. Kalau misalkan Foodies mau selain digoreng, sebenarnya bisa juga di oven ya atau di bake. Jadi seperti kayak croissant. Nah, hampir sama seperti itu. Nah, kalau kita goreng. Dia kan tetap ngembang. Tetap mengembang. Karena kalau misalkan bahannya memang lama di luar semakin mengembang. Kita 2 jam 3 jam lebih besar lagi. Jadi kayak donat, kayak roti. Ini tadi kita sudah di luar lama, tapi nggak masalah sih, masih aman lah. Dikit lagi mateng, kita kecilin dikit. Kecilin. Oke Foodies, bentar lagi kita akan mateng. Ini memang agak simpel ya bikin. Kalau misalkan Foodies mau di stok atau taruh di kulkas atau taruh di freezer masih aman lah. Begitu kita mau sajikan dalam freezer bisa langsung digoreng. Jadi nggak perlu didinginin seperti kayak sekarang, takutnya nanti ngembang lagi. Oke, ya. Masih aman, kayak kita goreng french fries atau kentang goreng, pasti teksturnya memang dia dari panas, dari kulkas bisa langsung diangkat. Nah, oke Foodies, sambil tiris. Ya, nanti kita siapkan. Nah, ini Foodies seperti ini, dia memang warnanya agak-agak color, Nah, ini sempurna ya Foodies ya. Kalau memang dia nggak terlalu lama, dia lebih bener-bener teksturnya ngikutin sesuai apa yang tadi kita cetak. Kita garnisin untuk Foodies. Oke. Nah, ini kita siapkan puff pastry chicken curry. Oke Foodies. Jangan lupa kita kasih garnish daun ketumbarnya. Oke, itu cherry. Jangan lupa boleh pakai, sebenarnya sausnya variannya boleh sih bebas ya. Cuman kalau saya di sini pakai memang Thai sauce atau saus Bangkok. Oke Foodies, menu kedua saya appetizer puff chicken curry sudah jadi. Sangat mudah Foodies bikinnya di rumah.